Selamat siang, Bapak, Ibu, dosen, dan guru pamong penguji ujian praktik. Perkenalkan, nama saya Fajar Andreas Prasetyo, nomor induk mahasiswa PPG saya 2012-703, dan nomor ujian saya adalah 2020-402-30. Berikut ini adalah video uji praktik saya yang dilaksanakan pagi hari ini. Terima kasih. Yuk, silakan greeting dulu. Siapa yang mau greeting? Greetings. Good morning, sir. How are you, Halo, sir? Oke, good morning. Selamat pagi semuanya. Apakah kalian sehat semuanya? Anak-anak? Sehat ya, puji Tuhan. Adakah yang tidak masuk hari ini? Oke, semua masuk ya. Ya. Silakan kalian sudah absen ya lewat Google Form ya. Jangan lupa untuk absen dulu lewat Google Form. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Karena alat penyertaan Tuhan, kami boleh kumpul dan bertemu lewat Zoom Meet pagi hari ini, Tuhan. Sebentar kami akan belajar berkati kami, Tuhan, dalam nama-Mu. Haleluya, Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum Sir Fajar akan mulai, Sir Fajar mau tes dulu nih. Apakah suara Sir Fajar jelas? Jelas ya? Jelas, Sir. Jelas, sir, Oke. jelas. Ya, apakah kalian ada yang gangguan sinyal? Ini yang kameranya nggak dibuka, silahkan dibuka dulu. Ada Mika, ada William, Dilean, Livia, Salomo, Jocelyn. Yuk dibuka kameranya. Sir, kamera aku lagi rusak, sir. Oke, terima kasih untuk informasinya. Yang lainnya kalau nggak ada masalah silahkan dibuka ya kameranya ya, supaya Sir Fajar bisa melihat kalian dengan jelas. Ya, anak-anak, nah bertemu lagi dengan Sir Fajar. Kita akan belajar tentang sistem organ pada manusia. Nah, Sir Fajar akan screen share. Sudah terlihat ya? Nah, ini adalah materi kita di bulan Oktober. Nah, yaitu materinya adalah organisasi kehidupan. Nah, kalau kita berbicara dengan organisasi kehidupan, apa sih yang kita akan omongin? Nah, berarti kalau dibilang organisasi itu berarti struktur. Ayo, sebelum kita masuk materi pembelajaran, siapa yang masih ingat urutan terkecil penyusun organisasi kehidupan? Dari mulai terkecil sampai yang terkompleks atau terumit. Masih ada yang ingat? Sel, Oke. Bisa suaranya lebih jelas? oke, sir. Sel, Ya, misal terus sel, jaringan, jaringan, terus organ, organ, sistem terus organ, sistem organ, organisme. organisme. Good. Terima kasih, Michelle. Ya, itu urutannya kalau dibilang yang terkecil ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Yang pertama adalah kita akan mempelajari yaitu adalah organ dan fungsinya. Yang kedua mengaitkan hubungan sistem organ dan organ penyusunnya, ya. Nah, tadi pagi udah sarapan belum? Sudah? Nah, coba Sir Fajar mau tanya. Ya, bagus, dikasih respon dengan jempol ya, good. Sir Fajar mau tanya, siapa yang tadi pagi makan, apa tujuan kenapa kalian sarapan? Supaya dapat energi. Supaya dapat energi, betul, dapat energi. Kalau pertanyaan kedua, kira-kira bagaimana ya proses pencernaan pada tubuh kalian hingga jadi energi? Nah, sudah belajar ya waktu itu ya, masih ingat nggak tahapannya?
Bagaimana prosesnya sampai kamu dapat energi? Jadi makanan Mm-mm. masuk ke mulut kita, Mulut. terus Oke. terus ke kerongkongan, Ke kerongkongan. terus Oke, good. terus dikecil-kecilin lagi di lambung, Di lambung, good. terus masuk ke intestin kecil, Intestin terus kecil. nutrisi makanannya diserap di Oke, diserap. intestin kecil. Di intestin kecil. Terakhir adalah masuk ke mana? Nutrisinya atau makanannya? Makanannya dari tadi kan udah sampai intestin kecil, habis diserap terus dikemanain lagi makanannya habis itu? Intestin besar. Intestin Terus besar. Setelah itu terakhir adalah di anus. di anus. Good. Terima kasih Michelle. Wah, good nih Michelle. Berarti kamu masih ingat ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama adalah nanti Surfajar akan kasih videonya itu tentang sistem pencernaan. Kemudian kamu akan mengerjakan LKPD. Nah, dari situ nanti kamu akan melihat bagaimana kamu mengidentifikasi organ-organ pencernaan sampai dengan fungsinya. Nah, nanti kedua setelah kalian memahami organ-organ pencernaan, kamu akan membuat mind map sistem organ dan organ penyusunnya. Ya, kemudian nanti akan mempresentasikan. Nah, siapa yang berani presentasi dengan berani ya? Nanti Surfajar paling minta 2 orang ya untuk presentasi. Nah, untuk memahami materi lebih lanjut, mari kalian buka LKPD-nya di Google Classroom yang sudah di-share. Silakan untuk buka LKPD-nya. LKPD-nya seperti ini, Surfajar akan bantu share supaya kalian tidak salah LKPD. Ini LKPD yang akan kita kerjakan hari ini. Oke. Adakah yang belum dapat, anak-anak? Silahkan kalian chat pribadi biar nanti Surfajar akan dibantu Mas Hana untuk posting di GC. Kalau sudah silahkan di-download. Oke, supaya kamu nanti kerjain, kemudian kamu kerjain di Word, seperti itu nanti kamu presentasi. Oke, sudah semua silahkan kasih jempol dulu biar Surfajar tahu siapa yang belum dapat dan siapa yang sudah dapat. Yang sudah dapat boleh kasih jempolnya. Supaya Surfajar lihat. Oke, terima kasih. Ya, Jane sudah, Felika sudah, Jobel sudah, oke, Keisha sudah, Patricia sudah, good. Oke, kalau sudah, Surfajar akan menyetel videonya, namun videonya ini tidak langsung Surfajar akan setel sampai habis, Surfajar akan bagi, durasinya hanya sampai 4 menit. Jadi, LKS pertama itu 0 sampai 2 menit, nanti habis itu kamu kerjain 1 sampai 3, selanjutnya durasi yang kedua 2 sampai 4 menit, itu kerja nomor 1 sampai 3 yang bagian B, ya. Oke. Oke, kita akan lihat videonya, ya. Apakah sudah terlihat? Tolong responnya. Sudahkah terlihat? Sudah, Sir. Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan lihat videonya. Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2. Oke. Nah, silahkan kerjakan dulu LKS-nya. Ya. Silahkan dikerjakan dulu LKS-nya. Saya kasih waktu 2 menit. Oke. LKS-nya nomor 1 sampai 3. Nah, tadi pertanyaan nomor 1, berapa kilogram rata-rata kebutuhan? Silahkan dijawab. Nanti silahkan kamu presentasi boleh. Yang kedua, sistem pencernaan rongga mulut. Bagaimana proses pencernaan tadi rongga mulut? Ya. Dan yang ketiga, apa yang maksud dengan bolus? Nah, bolus itu apa sih? Yang sudah selesai boleh kasih jempol. Mister. Ya. Saya izin mau ke toilet, Sir. Oh iya, boleh, silakan. Ya, silakan. Ya. Siapa yang sudah? Boleh kasih jempolnya. Darren sudah, Darren? Oke, Jobel sudah. Good. Keisha sudah. Ya, cuma 3 pertanyaan. Oke, buku cetaknya sambil dibuka ya. Di buku cetak juga ada materinya. Surfajar ngambil dari buku cetak juga. Oke, 1 menit terakhir. Sebelum kita lanjut videonya. Adakah yang sulit? Ada yang mau tanyakan dulu? Sampai di sini, silahkan kalian bertanya untuk nomor 1 sampai 3. Ada yang kesulitan? Tidak ya? Oke, nanti terakhir kita akan simpulkan dan kita akan lihat jawaban kalian ya. Kita lanjutkan videonya untuk yang kedua sampai dengan yang keempat. Lanjut videonya.
Nah, kita mulai. In the saliva, break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 20 finally complete. Ya, selesai. Nah, silakan dikerjakan, diselesaikan waktunya. Saya kasih waktu 3 menit. Silakan selesaikan LKS-nya. Nanti kita akan bahas bersama ya untuk LKS-nya ini. Sebelum kita masuk materi yang kedua. Nah, silakan dikerjakan. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Kalau ada yang sulit, silakan bertanya. 8-19. Yes, Jobel. Kaim itu bahasa Indonesianya apa, Sir? Oh, Yang di dalam kaim. duodenu apa? Iya, Yang di lambung. Iya, kimus. Kain itu kimus. Kimus itu adalah makanan yang sudah dicerna di dalam lambung dengan bantuan proses enzim. Nah, dia mulai masuk ke dalam duodenum. Kaim. Atau bahasa Indonesia namanya kimus. Ada lagi? Adakah yang sudah selesai mengerjakan dari 6 soal tersebut? Jenny sudah? Belum, Sir. Oke. Kalau ada yang susah, tolong dikasih tahu ke Sir Fajar ya, anak-anak, supaya Sir Fajar bisa membantu kalian dalam menjawab. Oke. Sambil menunggu temennya yang lain menyelesaikan, silahkan kalian cek lagi jawaban kalian. Kemudian, siapa yang mau presenting untuk nomor 1, 2, 3 ini? Yuk. Siapa yang berani? Ayo. Adakah yang mau presenting jawaban kalian? Michelle, nomor 1, 2, 3 yang A? Tunggu, Sir. Oke. Kalau ada yang sulit, silahkan tanyakan ya. Jobel, mau presenting Jobel untuk nomor 1, 2, 3 yang A? Oh, Sir. Presenting ya, untuk jawaban yang 1, 2, 3 A ya. Sudah kan? Oke. Matias boleh jadiin Jobel co-host, biar Jobel boleh presenting nomor 1, 2, 3. Nah, yang lainnya sambil dilihat ya. Kalau sudah, silakan Jobel untuk presenting jawaban nomor yang A. Jadi untuk nomor 1 jawabannya 1 sampai 2,7 kg per hari. Dalam rongga mulut terjadi proses yaitu mengunyah makanan dengan menggunakan saliva. Dan bolus yang dimaksud pada video adalah makanan yang sudah diproses oleh mulut dengan mengunyah dan menggunakan saliva. Oke, good. Jawabannya benar, good. Jadi yang pertama adalah makanan kebutuhan kita itu butuh kurang lebih 1 sampai 2 kg per hari ya. Setiap orang itu beda-beda. Tergantung kebutuhannya. Mungkin kalau dia melakukan aktivitas tinggi dia perlu. Nah, tapi kalau seandainya dia aktivitas sedikit mungkin jadi makannya lebih sedikit ya. Jadi jumlah makanan ini bisa bergantung akan aktivitas. Kemudian pencernaan manusia. Nah, pencernaan manusia itu dimulai, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau ketika kalian lihat makanan enak terus kalian tuh kayaknya enak banget ya makanan ini ya rasanya. Nah, itu tuh dalam mulut kalian mikirin itu aja, itu air liur dalam mulut kalian tuh udah banyak. Jadi kalau kamu lihat makanan yang kamu pengen makan gitu kan, padahal belum kamu makan nih, baru lihat doang gitu kan. Ih, mami, kayaknya enaknya makan itu. Kamu baru ngomong itu doang, itu mulut tuh langsung mengeluarkan air liur. Nah, air liur itu fungsinya untuk apa sih? Membantu proses pencernaan yang ada di mulut ya. Jadi tadi pencernaan di rongga mulut itu apa? Mengunyah makanan. Mengunyahnya dengan apa? Bantuan gigi. Bantuan gigi mekanik kemudian dicampur dengan air liur. Apa fungsi air liur? Nah, nanti kelas 8 kamu akan belajar tentang enzim ya. Jadi prosesnya itu membantu dari bongkahan yang besar jadi sederhana dan nanti dibantu lagi oleh enzim yang ada di air liur. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bolus? Bolus itu adalah makanan yang sudah dihancurkan yang dicampur sama air liur. Good, terima kasih Jobel. Lanjut Jobel, yang B. Yang B sudah belum Jobel? Yang B belum semua. Oke, coba yang sudah dulu sekaligus biar cepat. Yuk. Jadi untuk nomor 1 gerakan yang mendorong makanan disebut gerakan peristaltik. Oke. Dan setelah diproses selama 3 jam di lambung akan menjadi kimus. Ya. Dan yang nomor 3 belum dijawab. Nomor 4 yaitu yang terjadi dalam usus besar yaitu penyerapan air. Ya, coba kita dari nomor 1 ya, naikin dulu ya dari nomor 1. Nah, yang pertama adalah gerakan peristaltik, betul ya. Jadi ketika makanan tadi sudah jadi bolus, masuk ke dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan itu bentuknya itu seperti
selang yang panjang. Nah, dia akan memeras atau mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan itu namanya peristaltik. Jadi gerakan peristaltik itu apa sih? Gerakan yang mendorong makanan dalam esofagus masuk ke dalam lambung. Kemudian bahan makanan setelah diproses dari 3 jam. Nah, jadi setelah dia makanan masuk ke dalam lambung, diproses sama enzim. Nah, dia berubah jadi namanya kimus. Ya betul, namanya kimus. Jadi hati-hati, ada bolus, ada kimus. Kalau bolus, makanan yang dicerna di mulut masuk ke dalam esofagus. Itu namanya bolus. Kalau kimus, makanan setelah dicerna di dalam lambung, dia masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum. Ya, namanya kimus. Nomor 3. Oke, bagaimana proses penyerapan? Nah, ini penting. Di bagian mana proses penyerapan? Di bagian usus halus, yang bagian mana? Nah, itu dia. Tadi ingat, ada yang namanya villi. Ingat villi? Villi itu adalah proses penyerapan yang terjadi di ileum. Ileum itu usus penyerapan. Ya, anak-anak. Kalau duodenum itu usus 12 jari, sorry. Ileum itu usus penyerapan. Jadi bagaimana prosesnya? Yaitu adalah pada ileum menyerap nutrisi. Nah, tadi Michelle sudah jelasin di depan. Terjadi penyerapan di usus halus. Nah, di bagian mana? Di bagian ileum. Ya, nanti kita belajar lebih jelasnya di kelas 8. Di kelas 7 palingan kamu tahu di mana diserapnya. Nomor 4, oke, good, terakhir. Nah, setelah diserap sama usus, bagaimana proses makanan terjadi di usus besar? Ingat, ada berapa proses di usus besar? Ini baru yang pertama, penyerapan air. Satu lagi apa? Di usus besar. Yes, di usus besar. Pembusukan. Iya. Siapa nih mau jawab nih? Ayo, siapa yang mau jawab? Caca boleh, Michelle boleh. Caca deh, coba Caca dengar suaranya. Caca, ada berapa proses sih Caca menurut kamu? Tadi kan ada penyerapan air dan pembusukan. Pembusukan, betul. Penyerapan air, good. Yang kedua, pembusukan yang dibantu oleh bakteri. Itu sebabnya kemarin, kalau pertemuan selanjutnya ingat ya, sebelumnya ingat ya, kenapa sih pentingnya kita minum prebiotik? Nah, itu membantu proses pembusukan di dalam usus besar. Betul. Salah satunya adalah dengan bantuan bakteri, ya, dan mikroorganisme. Oke, terima kasih untuk presentasinya Jobel. Nah, silakan. Kita sekarang akan masuk ke materi yang kedua. Nah, ini dia. Kalian akan mengaitkan, yaitu adalah sistem-sistem organ pada manusia. Silakan kalian mengerjakan ini. Silakan kalian klik di Google dulu, cari seperti ini. Nah, ini Ustaz Fajar akan bukakan dulu Google-nya. Nah, ini dia. Nah, cari dulu MindMook seperti ini. Oke. Silakan klik dulu, buka Google sekarang. Setelah buka Google, kalian silakan klik, tulis dulu di pencarian MindMook tulisannya. Oke, kalau sudah kamu klik. Oke, kamu klik, nah nanti akan keluar seperti ini. Oke. Saja ulangin dari awal. Pertama buka Google, kemudian tulis klik MindMook, oke, aplikasi ini. Aplikasi online, nggak usah kamu download ini. Kemudian kalau sudah kamu klik, nah keluarnya seperti ini yang pada layar kalian. Selanjutnya adalah create a free map. Nah, kamu create, tulis di sini. Oke. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oke, ya. Kemudian tengahnya nanti kamu kasih kata kuncinya. Kata kuncinya apa, Sir? Kata kuncinya adalah yaitu sistem organ pada manusia. Ya, jadi judulnya adalah sistem organ. Nah, silakan gunakan buku kalian. Kamu boleh pakai gunakan studi literatur buku, boleh pakai internet dan lain sebagainya. Cari organ sistem pada manusia dan penyusunnya. Nah, ini contoh, Sir Fajar contohin tadi ya. Boleh ya. Yang pertama misalnya sistem pencernaan. Oke, pencernaan. Oke. Pencernaan ini terdiri dari apa saja, Sir? Misalnya gitu kan. Nanti kamu jelasin di sini. Pencernaan itu terdiri dari mulut yang pertama. Terus yang kedua apa? Oh, masuk ke kerongkongan. Saya lebih senang nyebutnya esofagus ya anak-anak, esofagus. Supaya nggak tuker-tuker. Nah, habis itu kemana lagi? Ke lambung dan seterusnya. Oke? Silakan kalian buat minimal 3 saja, tidak usah banyak-banyak, 3 saja, boleh pencernaan, boleh pernafasan, boleh ekskresi, ya. Jadi 3. Silakan dibuat, nanti Sir Fajar minta 2 orang untuk presenting ya.
bersama. Sir Fajar kasih waktu kalian kurang lebih sekitar 10 menit, cukup ya. Nanti kita sampai 10.40, nanti kita akan lihat presenting dari teman-teman kalian. Ya, silahkan dibuat. Kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, tanyakan sama Sir Fajar. Yuk, silahkan dibuat. Sir Fajar mau tanya, apakah ada yang sulit atau mungkin Jocelyn, apakah kamu lagi gangguan koneksi, kameranya ditutup? Aku lagi, kameraku rusak, Sir. Oh, rusak, oke. Darren, apakah bisa mengikuti, Darren? Bisa, Sir. Oke. Kalau ada yang sulit, tanyakan ya, Darren ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Adakah yang sudah selesai? Supaya Sir Fajar tahu mungkin yang sudah selesai, ini saja. Jadi yang kamu kerjakan di mind map, kalau sudah selesai, kamu foto, atau kamu print screen, nanti dikirim ke Google Classroom. Supaya buat tugas K4. Ini adalah sebagai nilai keterampilan ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. 1 menit lagi. Ya, sudah selesai. Sudah menit ke-39. Oke. Serpajar mau tanya dulu, siapa yang sudah selesai? Silakan kasih jempol. Kasih jempol kalian, supaya Serpajar tahu. Tadi Caca udah, Keisha sudah, siapa lagi? Oke, Jobel sudah. Oke, Jenny sudah, good. Terima kasih, Flika sudah. Naomi sudah, Naomi? Oke, belum selesai. Raska? Raska belum, oke. Ya, silakan untuk presenting Keisha hasil pekerjaan kamu supaya teman-temannya lihat, mungkin teman-temannya ntar boleh ikutan ya, bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang Keisha tampilkan. Yuk, silakan Keisha untuk presenting. Sudah kelihatan belum, Sir? Sebentar, lagi loading kayaknya. Ya, sudah kelihatan. Ya, silakan Keisha. Yuk. Jadi aku buat sistem peredaran darah. Oke. Dari jantung, terus ada pembuluh darah, arteri sama vena, terus ada paru-paru. Ya. Terus sistem pencernaan dari mulut, kerongkongan, terus ke lambung, terus kecil, terus ada pankreas, hati, sama getah empedu. Terus ada usus besar, dari rektum ke anus. Ya. Terus ada sistem ekskresi, dan ada ginjal, paru-paru, sama hati. Oke, terima kasih. Keisha jangan ditutup dulu ya, Sir Fajar mau bahas sebentar. Ya, untuk peredaran darah sudah oke ya. Ada pembuluh darah, ada jantung. Oke, paru-paru termasuk peredaran darah nggak ya? Ayo. Paru-paru bukan ya? Paru-paru bukan termasuk peredaran darah, walaupun peredaran darah itu menuju ke paru-paru, tapi yang disebut dengan organ yang termasuk dalam sistem peredaran darah itu adalah pembuluh darah dan jantung. Nah, paru-paru itu masuknya di mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Paru-paru itu fungsinya buat apa? Coba Sir Fajar tanya dulu. Fungsinya untuk apa? Paru-paru. Pernafasan. Pernafasan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida. Thank you, Cak. Berarti lebih tepatnya di peredaran darah apa di ekskresi menurut kamu? Kan ekskresi itu pengeluaran. Ginjal mengeluarkan urin, paru-paru. Peredaran darah. Jadi paru-paru itu tidak di peredaran darah ya, tapi tepatnya adalah di ekskresi. Oke. Terima kasih ya, Keisha ya. Kemudian ada hati. Betul, satu lagi Keisha, untuk ekskresi ada yang kurang, satu lagi apa? Yang ngeluarin keringat itu apa sih? Kulit, Sir. Kulit, ya benar. Nanti dilengkapin lagi ya Keisha ya. Nanti paru-parunya dihapus di peredaran darah, ekskresinya ditambahin sama kulit. Oke, terima kasih Keisha, sudah bagus, good. Ya, sekarang gantian Caca. Yuk, silakan Caca untuk presenting yang kedua. Ya, silakan. Di sini ada sistem organ. Yang pertama ada sistem organ pernafasan dari hidung, mulut, sinus, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. Lalu di sini ada sistem organ indera. Di sini ada lidah, pengecap, kulit peraba, mata penglihatan, hidung membau, dan telinga pendengar. Satu lagi ini ada syaraf. Syaraf itu ada otak, sumsum tulang belakang, syaraf, sama organ sensor. Ya, good. Nah, sepanjang mau tambahin, jangan ditutup dulu ya.
Jadi untuk sistem pernafasan sudah benar ya. Good, terima kasih Caca. Tapi kalau ditambahin, setelah paru-paru ada. Nah, paru-paru itu organ besarnya, tapi pertukaran gasnya ada di mana? Pernah belajar nggak waktu SD? Pernah dengar? Alveolus. Alveolus, good. Itu dia, alveolus, betul. Harusnya di bawahnya paru-paru ada alveolus. Oke. Diafragma itu nggak termasuk ya, karena diafragma itu adalah batas. Batas itu seperti layer antara bagian atas sama bagian bawah. Bagian atas itu pernafasan, bagian bawah itu pencernaan. Jadi diafragmanya dihapus tapi diganti dengan alveolus. Ya, itu sudah benar. Kemudian indranya, ya indranya sudah ada 5, betul. Kemudian syaraf. Syaraf ya ada otak, ada susun tulang belakang, kemudian syaraf kecil-kecil maksudnya dan organ sensori. Oke, terima kasih Caca untuk presentingnya, sudah bagus. Nanti tinggal dibenerin yang diafragmanya diganti alveolus. Ya, anak-anak sekalian, nah itu tadi adalah presenting dari 2 teman kalian ya. Sudah sangat bagus. Tadi Sir Fajar kasih koreksi sedikit karena masih ada yang mungkin kurang tepat. Nanti kalian selesaikan. Oke. Nah, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita akan menyelesaikan, adakah yang mau kasih kesimpulan refleksi kegiatan pada pembelajaran hari ini? Adakah yang mau untuk kasih refleksinya atau kesimpulannya? Silakan. Nanti Sir Fajar tambahin. Oke, Jobel, good. Silakan Jobel. Yuk. Jadi refleksinya hari ini yaitu kita telah mempelajari tentang sistem organ. Ya. Tadi contohnya itu sistem pencernaan. Pencernaan. Sistem pencernaan itu bermulanya dari mulut, habis itu ke kerongkongan, habis itu ke lambung, setelah ke lambung, ke usus halus, usus besar, ke anus. Oke, good. Dan juga tadi kita membuat mind map. Mind map yaitu mind map mengenai contoh sistem organ pada manusia. Contohnya tadi sistem pernapasan. Sistem pernapasan. Dari hidung ke tenggorokan. Habis itu ke bronkus, bronkiolus, ke paru-paru. Ya, oke. Sudah? Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih ya. Good, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya betul yang dibilang Jobel ya, refleksi hari ini adalah kalian sudah belajar sistem organ dan kaitannya dengan organnya. Nah, tadi Jobel udah jelasin tuh, ada pencernaan mulai dari mulut, kemudian masuk ke esofagus, ke lambung, usus kecil, usus besar, sampai dengan ke anus, ya sampai rektum dan pernafasan. Nah, sekarang Sir Fajar akan memberikan kalian evaluasi ya seperti biasa. Nah, sekarang kalian silakan klik yang ada di kolom chat. Sir Fajar kirim ke kolom chat, kita akan main quizzes. Ini wajib bagi semuanya ya, karena kemarin Sir Fajar masih cek tuh quizzes kalian tuh masih nilainya kurang bagus. Jadi ini yang diambil nilai yang ini. Ya, jadi kalau Sir Fajar kasih quizzes itu harus dikerjain. Kenapa? Karena itu penilaian KI 3 atau penilaian pengetahuan. Jadi nanti nilai kalau ulangan kamu jelek, terus quizzesnya bagus, nah itu bisa dibantu dari situ. Ya, tapi ini namanya jangan sampai kamu nggak mengerjakan. Oke, yuk silakan join. Oke, silakan join, silakan kerjakan. Kerjakan dengan teliti. Tolong kasih namanya jangan aneh-aneh ya. Kasih namanya misalnya Jobel 7E gitu. Jen 7E seperti itu aja. Matias Hugo 7E. Nama depan nggak apa-apa. Kalista pakai nama depan ya, jangan cacat, takutnya Sir Fajar suka lupa. Kalista 7E, nama depan kalian saja sama kelas. Oke, silakan mengerjakan, waktunya Sir Fajar kasih waktunya 5 menit. Ya, cukup ya 5 menit karena cuma ada 5 soal. Nanti kita bahas. Akan mulai sama-sama supaya tahu ya. Nah, Sir Fajar akan share screen nih. Supaya kita join sama-sama. Ya, Stefani sudah join, Jenny sudah, Flikania sudah. Oke, good. Riana, Kalista. Yo 24, masih ada kurang lagi. Kita ada 20. Oke, Jocelyn sudah join. Kita ada 20, ada 30 ya. Nah, bentar. Kurang 5 lagi. Ruth, ada masalah Ruth? Boleh Sir Fajar bantu? Itu Sir, wifi saya nge-lag, Sir. Oh, wifi-nya oke, nggak apa-apa. Kalau masalah gangguan sinyal nggak apa-apa. Nanti Sir Fajar, setelah ini Sir Fajar kasih linknya lagi untuk kalian kerjakan ya. Oke, kita masuk ya. Kita mulai ya. Untuk 25 orang pertama dulu ya. Adakah yang mau ditunggu lagi? Kalau kalian ada wifi yang gangguan atau sinyal gangguan, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Sir Fajar akan tunggu nilainya sampai besok. Ya, nanti kamu boleh ngerjain lagi. Oke.
Kalau nggak ada, kita mulai ya dari sekarang ya. Siap-siap ya. Lihat di monitor kalian atau di layar handphone kalian. Pertanyaannya kita mulai dari sekarang. Oke, kita lihat siapa yang tertinggi. Oke, sampai 8.55 ya. 2 menit lagi ya. Oke, dan peringkat nomor satunya adalah, nah ini dia. Ada Jobel, Partogi, Riana, Kalista yang benar semuanya ya. Oke, Hugo, Flikania juga benar semua. Terima kasih sudah mengerjakan dengan sangat bagus. Yang lainnya ada beberapa yang salah satu, nggak apa-apa. Oke, yang salah 3 belajar lagi. Jangan sampai kalian nanti di PAS nilainya juga nggak bagus ya. Supaya kalian lebih baik. Nah, sekarang kita review yuk. Mana sih soal yang sulit? Nah, nomor 1, kelihatan ya nomornya ya. Nah, nomor 1. Ini dia. Perhatikan organ di bawah ini. 1 ada gambar, ini dia. Seorang pria parubaya mengalami proses hemodialisis, cuci darah. Manakah proses yang menggantikan organ tersebut? Ya? Ingat, yang proses yang tugasnya mencuci darah adalah ginjal. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang ini. Ya, yang ginjal. Oke. Jawabannya adalah ginjal. Ingat, cuci darah itu adalah proses untuk membuang racun, bukan darahnya dikeluarin terus dicuci pakai deterjen, bukan ya, tapi itu dibuang racun-racunnya. Siapa yang proses itu? Yang proses itu adalah ginjal. Oke, fungsi dari ginjal. Kemudian nomor 2, nah ini dia. Mana urutannya sesuai dengan sistem di bawah ini? Nah ini dia. Ini adalah sistem pencernaan. Yang dimaksud dengan urutan yang tepat berarti mulai dari mulut ya. Nih jawabannya adalah 10, 4, 5, 7, 8, dan 9 ya. Jantung tidak ya. Di sini masih ada beberapa yang salah. Nah, yang salah tolong belajar lagi ya. Yang salah belajar lagi. Kemudian nomor 3. Nah, ini dia. Anthony senang sekali makan makanan fried chicken, kentang goreng, mie instan, nugget. Nah, menurut prediksimu dia nggak suka nih sama makanan yang sayur buah, dia nggak suka. Nah, pertanyaannya, menurut prediksimu, jika Anthony terus-menerus mengalami pola makan seperti itu, maka apa yang terjadi? Apa yang ditimbulkan? Sistem apa yang terganggu? Yang terganggu adalah sistem pencernaan dan susah buang air besar. Kenapa? Karena dia tidak suka makan sayur, jadi nggak ada seratnya. Nah, serat itu berfungsi memproses atau memperlancar sistem pencernaan ya, itu fungsinya serat. Jadi kalian tuh penting banget harus makan serat. Jangan makan, boleh nggak sih Sir kita makan kentang goreng, boleh nggak kita makan fried chicken, boleh aja, mie instan juga boleh, tapi harus dengan sayur ya. Harus menunya itu seimbang, nggak boleh cuma makan nasi sama nugget doang, nggak boleh kayak gitu ya. Harus ada sayurnya, ada buahnya. Kalau kamu nggak suka makan sayur, makan buah, palingan kamu minum jus tapi yang ada seratnya. Itu untuk menggantikan serat dalam tubuhmu. Jadi jangan sampai kamu nggak suka makan sayur atau makan buah. Ya, itu berbahaya. Nah, ini dia selanjutnya nomor 4. Setiap pagi Andi sarapan. Nah, ada roti, ada telur mata sapi, segelas susu. Bahan makanan yang dicerna dengan enzim. Nah, pertanyaannya adalah, organ yang mencerna makanan tersebut dengan bantuan enzim itu dari mana? Ingat, yang mencerna dengan bantuan enzim, pencernaan itu ada di mulut dan di lambung, anak-anak ya. Jawabannya yang A. Oke. Esofagus ada nggak, Sir? Nggak ada. Esofagus itu hanya otot yang mendorong ke dalam lambung. Jadi esofagus nggak ada proses pencernaan. Dia cuma lewat doang. Usus besar nggak ada. Usus besar itu hanya untuk pembusukan. Jadi yang mencerna itu di mulut dan di lambung. Oleh sebab itu sangat penting kalau kamu makan, itu nggak boleh makanannya itu hanya 2 kali kunyah ditelan. Nggak boleh. Kenapa harus berkali-kali kamu kunyah? Sampai 20-30 kali. Tujuannya apa? Supaya tubuh kamu tuh gampang untuk mencernanya. Energinya nggak banyak kebuang. Ya. Nomor terakhir, nah ini dia. Manakah yang termasuk kelompok organ ekskresi? Nah ini dia. Tadi sudah dijelasin ya, ekskresi tadi yang Keisha buat ya. Fajar masih ingat tuh Keisha buat. Ada yang pertama adalah ada kulit. Ya. Nomor 3, kemudian nomor 6 paru-paru, nomor 9 hati, dan nomor 10 adalah ginjal. Jawabannya yang A. Oke, mayoritas sudah benar, ada beberapa yang salah. Oke. Itu adalah pembahasan kita untuk kuisis kita. Nah, Sir Fajar berharap kalian tetap belajar biologi dengan maksimal ya anak-anak. Karena kita tinggal minggu depan untuk pertemuan terakhir. Nah,
Tujuan Sir Fajar sama Sir Hana untuk review materi supaya kalian lebih kuat dalam nanti PAS. Nah, Sir Fajar mau ingetin untuk sebelum kita tutup, pertemuan minggu depan itu adalah latihan soal. Nah, silahkan kamu pelajarin. Kalau ada yang sulit, silahkan tanyakan. Ya, jangan malu-malu. Kalau kamu bertanya dan kamu malu, kamu nggak bisa anak-anak. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh Sir, saya nggak bisa Sir, langsung chat pribadi ke Sir Fajar boleh, ke Sir Hana Putra boleh ya. Supaya kenapa? Supaya Sir tahu bisa membantu kamu apa yang kamu sulit. Oke. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal lagi yang lebih lanjut. Mungkin itu saja dari Sir Fajar untuk pembelajaran hari ini. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup pelajaran pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup dalam doa. Tadi kita mulai dengan doa, kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan pelajaran biologi, Tuhan, dan anak-anakmu akan melanjutkan pelajaran yang lain. Berkati mereka, supaya mereka tetap fokus dan tetap untuk punya semangat belajar untuk menghadapi persiapan PAS nanti di bulan Desember. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, dan sisa hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Terima kasih anak-anak untuk waktunya. Luar biasa. Kita bertemu lagi minggu depan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, silakan untuk farewell, untuk tutup. Farewell. Thank you, Sir. Goodbye, Peter, Sir. God bless you. Oke, God bless you too. See you next time ya.